Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi ya dengan saya, Iyanatul Monikah, yang pada pagi yang cerah ini ya, kita akan belajar mengenai mata kuliah analisis biaya ya. Hari ini kita alhamdulillah ya sudah sampai ke pertemuan ke-7, di mana teman-teman mungkin yang masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar di minggu lalu bagaimana contoh pengklasifikasian biaya ya. Ada biaya bahan baku langsung gitu ya, ada biaya tidak langsung, ada juga biaya untuk variabel, biaya tetap, dan juga lain sebagainya nih teman-teman ya. Nah sekarang kita mau belajar apa sih di pertemuan pada hari ini? Oke, di pertemuan pada hari ini, subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah setelah pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan estimasi biaya bahan baku, kemudian estimasi biaya tenaga kerja, dan juga estimasi biaya overhead pabrik. Nah, ini outline pada hari ini ya teman-teman ya. Oke, melangkah ke tadi, kita mau belajar mengenai analisis biaya, estimasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman tentunya perlu tahu proses produksi itu tuh ada apa aja sih ya. Proses produksi itu apa? Nah, proses produksi itu adalah proses pengolahan input menjadi output gitu ya teman-teman ya. Nah, input ini apa? Input ini yang dimaksud itu adalah bahan baku langsung, kemudian juga tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diproses menjadi produk selesai atau jadi. Contohnya nih ya teman-teman, misalnya teman-teman ini kita ada perusahaan mebel gitu ya. Perusahaan mebel ini kemudian dilakukan outputnya itu adalah misalnya contoh lemari gitu ya, atau kursi gitu ya, atau meja. Nah, apa sih bahan baku apa saja nih? Misalnya ada bahan baku kayu, kita butuh paku gitu ya, kita butuh gergaji dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga membutuhkan tenaga kerja langsung. Misalnya contoh, kita proses produksinya dimulai dari proses pengukuran, kemudian proses pemotongan ya. Jadi pertama diukur dulu kayunya, kemudian dipotong, kemudian dilakukan penghalusan. Nah, ini adalah di dalam departemen-departemen tadi kita membutuhkan bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Yang nantinya setelah diproses ini akan diberikan produk ya, akan outputnya itu adalah suatu produk gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya selain ada tadi biaya bahan baku dan juga ada tenaga kerja langsung, ini juga jangan lupa teman-teman ya, kita ada biaya overhead pabrik. Apa itu biaya overhead gitu ya? Biaya overhead adalah biaya yang tidak bersentuhan langsung gitu ya dengan produknya. Contohnya misalnya teman-teman di perusahaan manufaktur pastinya ada orang HRD gitu ya, atau Human Research Department. Nah, di situ teman-teman HRD memang tidak berkaitan langsung dengan produk gitu ya. Tapi di situ teman-teman tetap terpakai jasanya untuk meng-hire karyawan atau untuk memberikan pelatihan kepada karyawan dan lain sebagainya. Namun tetap dimasukkan ke dalam biaya produksi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada aliran biaya pabrikasi teman-teman ya. Di sini ada kas aktiva yang dapat disusut utang dagang aktual ya. Kemudian di sini biaya ini menjadi biaya fabrikasi ya, ada biaya baku langsung, bahan baku langsung, kemudian juga tenaga kerja langsung, biaya overhead, di mana biaya overhead ini terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, ya, kayak tadi ya HRD gitu ya, kemudian bahan tidak langsung, bahan yang memang tidak bersentuhan langsung gitu ya dengan produknya, kemudian juga BOP dan lain-lain. Nah, kemudian nanti alirannya kita beli dulu nih, kita biaya bahan baku yang dibeli. Kita pengeluaran kita berapa bahan bakunya, kemudian kita simpen ya, kita dilakukan persediaan bahan baku, kemudian juga produk tersebut dalam proses ya, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik nanti yang nantinya akan dibebankan ya. Kemudian nanti ketika semua harga itu sudah keluar ya, kita juga ada harga pokok produk ya, harga pokok produk selesai dan juga persediaan produk selesai yang nantinya akan ada harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini merupakan harga yang sudah dibuat dari biaya produksi dan juga biaya penjualan ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Di sini contoh siklus pembuatan produk di mana di sini ada
teman-teman pasti kalau kita mau buat produk kita harus beli dulu bahannya gitu ya. Baik bahan primer maupun bahan sekunder ya. Kita beli dulu, kemudian habis kita beli, kita lakukan kita masukkan ke dalam gudang ya, gudang bahan baku. Kemudian dari gudang bahan baku itu nantinya akan dilakukan proses fabrikasi, proses perubahan yang tadi bahan baku menjadi produk jadi ya. Kemudian setelah produk jadi itu atau produk dalam proses itu disimpan, sudah jadi disimpan dulu ya teman-teman ya mungkin sebelum dipasarkan itu disimpan di gudang barang ya. Di mana di sini gudang barang itu ada gudang produk jadi dan juga ada produk dalam proses. Nah, ini contoh siklus akuntansi biayanya ya teman-teman ya. Jadi pertama ketika kita mau beli, kita harus menentukan dulu gitu ya harga pokok bahan baku yang dibelinya gitu ya. Jadi teman-teman kita harus menentukan berapa sih harga bahan pokok kita gitu ya. Nah, kemudian penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai gitu ya. Nah, di sini dalam pengumpulan biaya produksi ini tentunya ada tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik yang nantinya pengeluarannya itu adalah kita bisa menentukan harga pokok barang jadi. Di mana tadi penentuan harga pokok barang jadi ini adalah persatuan atau akumulasi dari biaya-biaya yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan juga biaya overhead pabrik gitu ya. Yang nantinya akan menjadi harga pokok produksi gitu ya. Nah, ini aliran biayanya ya dan klasifikasinya dalam perusahaan manufaktur ya. Ini ada biaya produksi tadi ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Kemudian juga langsung dimasukkan ke dalam neraca. Neraca keuangan yaitu ada persediaan bahan mentah ya. Kemudian ada persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang mentah ini apa? Bahan langsung masuk produksi ini, masuk dari persediaan barang mentah langsung masuk ke persediaan dalam proses sehingga nantinya barang dalam proses itu akan menjadi barang jadi ya. Kemudian ada persediaan barang jadi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sebelum membeli itu pastikan dulu gitu ya, di perusahaan itu pastinya ada perhitungan yang matang gitu ya. Kita sebelum membeli banyak, kita harus lihat dulu persediaan dalam gudang tuh ada seberapa banyak sih ya. Baru nantinya kita lihat kebutuhannya berapa, permintaan dari konsumennya berapa, terus barang yang udah ada diproduksi berapa gitu ya persediaannya. Tinggal nanti sisanya gap-nya itu nanti teman-teman bisa beli kembali gitu ya. Nah, kemudian dari sini, dari neraca tadi, kita buat gitu ya laporan laba ruginya. Di mana laporan laba rugi ini terdiri dari laporan harga pokok penjualan dan juga beban penjualan dan administrasi. Beban penjualan dan administrasi ini ada biaya periodik ya, ada penjualan dan juga administrasi. Nah, di sini teman-teman kita perlu tahu nih dari tadi kita ngomongin masalah persediaan. Nah, kita perlu tahu persediaan itu ada apa aja sih jenisnya gitu ya. Persediaan itu ada berbagai macam jenis, ada persediaan bahan langsung gitu ya atau biasanya disebut dengan direct material inventory, kemudian juga persediaan barang dalam proses atau work in process inventory dan juga persediaan barang jadi gitu ya atau finished good inventory. Nah, ini nanti sama juga ya yang tadi bahan-bahan tadi kita masukkan juga ke biayanya. Ada biaya bahan langsung atau direct material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct material labor cost, dan juga biaya manufaktur tidak langsung atau indirect manufacturing cost ya. Jadi di sini teman-teman segala biaya yang terdiri dari yang terdiri dari biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi ini masuk ke dalam biaya manufaktur juga gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengestimasikan biaya bahan baku? Jadi teman-teman di sini bahan baku itu kan merupakan bahan yang secara menyeluruh mendominasi pembuatan produk hingga selesai dan dapat diidentifikasi secara langsung pada proses yang bersangkutan. Nah, di sini ada bahan baku ini klasifikasinya ada dua ya, ada bahan baku langsung dan juga bahan baku tidak langsung atau penolong ya, atau biasa disebut dengan overhead.
Nah, di sini kita ketika kita mau beli bahan baku siklusnya seperti ini. Kita pertama punya nih mendapatkan baku dari vendor. Jadi kita punya beberapa vendor untuk pembelian bahan baku, kemudian setelah kita punya list-nya gitu ya, kita dilakukan namanya permintaan bahan baku dari bagian produksi ke gudang bahan baku. Kemudian dari situ kita nilai gitu ya, persediaan bahan baku dan aliran harga pokoknya. Nah, ini siklusnya ya teman-teman ya, tahapannya dari mulai pembelian, penerimaan, pengecekan, penyimpanan, pemakaian, dan juga pemenuhan kembali. Di mana di sini dari setiap tahap ini kita punya dokumen dan juga distribusi dokumen. Dokumennya apa? Dokumennya ada perintah pembelian. Jadi misalnya ketika tahap pembelian ya kita harus punya dokumennya perintah pembelian itu apa. Kemudian kita distribusikan dokumennya apakah ke vendor ya, eh, vendor juga, bagian akuntansi juga gitu ya. Kemudian kita kasih juga bagian perencanaan dan pengendalian dan bahan baku, bagian penerimaan bahan baku. Terus yang kedua, kita tahap penerimaan barang. Penerimaan dokumennya apa? Berarti kita harus punya laporan penerimaan barangnya. Nah, dokumen ini harus didistribusikan nih ke bagian departemen-departemen lain, yaitu ada bagian akuntansi, bagian perencanaan dan pengendalian bahan baku, dan juga bagian pembelian. Kemudian kita cek, ada lab pengecekan, ada juga ringkasan catatan persediaan ya, yang nantinya akan diberikan, didistribusikan ke bagian akuntansi dan bagian pembelian. Dan seterusnya ya teman-teman ya, ketika teman-teman mau pemenuhan kembali, nanti teman-teman mengulang ya langkah dari yang atas sampai bawah gitu ya. Nah, ini elemen-elemen biaya bahan baku ya teman-teman ya. Jadi di sini jumlah yang tercantum dalam fraktur kita harus sesuaikan gitu ya. Jadi di sini juga kita harus lihat gitu ya pajak dan cukainya berapa. Kemudian ada biaya angkut pembelian. Kita jangan lupakan biaya angkut pembelian ya teman-teman ya. Jadi memang masalah biaya angkut pembelian ini adalah menjadi masalah yang adalah biaya angkut pembelian yang memang jika dalam satu faktor ada pembelian lebih dari satu jenis bahan baku gitu ya, maka biaya angkut ini pembelian bahan baku ini harus dialokasikan. Jadi tetap kita harus masukkan ke dalam anggaran perusahaan biaya angkut pembeliannya itu seberapa besar. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk perkuliahan hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut silakan. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, cukup sekian ya perkuliahan saya pada hari ini, dan sampai jumpa di minggu depan ya. Nanti kita minggu depan akan belajar mengenai estimasi biaya bahan baku, perhitungannya ya, kemudian juga estimasi biaya tenaga kerja dan juga estimasi biaya overhead. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.